Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba syai'um mithla uslatin yadkhulu biha midanu fikratin. Syekh Ahmad Athaillah. Tak ada sesuatu yang lebih bermanfaat atas hati sebagaimana uzlah. Sebab dengan memasuki uzlah, alam pemikiran kita akan menjadi lapang. Uzlah artinya mengasingkan diri dari dunia ramai, masuk ke dunia kesendirian. Dengan tujuan menghidupkan jiwa dan mensucikan pikiran dari pengaruh yang merusak. Dengan uzlah akan memperkuat pikiran sehat, menerangi logika dengan sinar Allah, menjauhkan diri dari pikiran maksiat dan perbuatan dosa. Sebab kadang perbuatan maksiat memasuki rongga hidup manusia, datangnya tiba-tiba dan tak dapat diduga. Dalam uzlah, alam pikiran manusia akan menjadi tenang dan luas jangkauannya. Wawasan pikirannya pun bertambah, sedang jiwanya menjadi bersih dan tentram. Dalam keadaan tenang, manusia mampu berpikir tentang ciptaan Allah dan kebesaran Allah sebagai Maha Pencipta alam semesta serta seisinya. Dengan uzlah akan terhimpun dalam rongga jiwa kita sifat-sifat yang mulia, akhlakul karimah, serta terhindar dari sifat-sifat madmumah dan akhlak yang rusak. Cara uzlah ini sekaligus akan memelihara iman dan keyakinan kita serta akan membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa kecil. Demikian juga akan menghindarkan si hamba dari mendekati dosa-dosa yang besar. Sifat-sifat mulia seperti kalimat-kalimat dzikir, pikiran bersih, cita-cita suci, kehendak-kehendak yang menggerakkan amal, perasaan yang menghidupkan iman dan semangat jihad, demikian juga keinginan untuk memberi pertolongan. Akal pikiran yang menjadi alat berpikir manusia harus selalu dijaga kebaikannya, karena orang yang akan berpikir sajalah yang akan memperoleh kemajuan hidup. Berpikir dan menganalisa dengan pikiran yang sehat akan menyelamatkan manusia dari kekacauan dan ketidakstabilan. Akal sehat dan pikiran yang jernih akan membiarkan manusia memilih mana yang maslahat dan mana yang mafsadah. Demikian, akal pikiran yang dipergunakan akan menjadi kemudi jalan hidup kita, serta mengendalikan pikiran yang berlebih-lebihan dan menempatkan pikiran pada tempat-tempat yang strategis. Orang yang suka beruzlah mampu mengatur jalan pikirannya di waktu hening. Pikiran yang dikendalikan secara teratur akan mendapatkan hasil pikiran yang mampu menggerakkan hidup dan mengarahkan kepada apa yang dikehendaki oleh syariat agama Islam dan menghantarkan hamba Allah kepada mardhatillah. Di saat-saat tertentu, ada kalanya kita memerlukan logika di samping syariat. Di waktu seorang sedang berpikir, di kala suasana hening, ia akan memperoleh ilham atau hidayah, ilhami dari pikiran yang sedang diaturnya, sehingga akan mudah memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Baik itu persoalan duniawi maupun persoalan ukhrawi. Masuk kepada persoalan yang memerlukan analisa berpikir, maka agama sebagai bagian dari pedoman pemecahan persoalan akan memberi kepada nilai-nilai hidup yang lebih banyak faedahnya. Keutamaan yang diperoleh dari sifat uzlah cukup banyak dan bervariasi menuju kesuksesan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, semangat uzlah diperlukan bagi kebangkitan alam pikiran Islami dari masa ke masa. Keutamaan yang dapat ditemukan dalam uzlah adalah terhindarnya seorang hamba dari perbuatan maksiat seperti menggunjing, berolok-olok, mengumpat,
sombong, dengki, iri hati, dusta, dan lainnya. Uzlah ibarat tempat pencucian diri. Dengan demikian akan terpeliharalah agama dan terhindar dari keburukan, kemaksiatan, dan fitnah. Nguslah akan memberi kesempatan bagi si hamba menyibukkan diri dengan kesucian hati, lidah, dan perilaku, dan menghindarkan diri dari kesibukan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Uslah adalah salah satu jalan hijrah dari kejelekan kepada kebaikan, dari kesempitan berpikir kepada kelapangan berpikir. Abi Ishaq Ibrahim bin Mas'ud berkata, dengan terasing akan terhimpunlah cita-cita. Dan dengan cita-cita itu akan memperkokoh keyakinan kepada Allah, sedang rencana sangat berbeda dari cita-cita atau harapan. Dikatakan lagi bahwa seorang hamba yang hidup menyepi, maka ia dapat mengheningkan dirinya dan menyimpulkan masalah yang dianalisa dalam situasi yang bersih. Nabi Isa alaihissalam berkata, kalau kamu duduk dengan orang mati, maka kamu akan mati sebelumnya. Dan kalau kamu duduk dengan orang yang hidup pikirannya, kamu akan menjadi orang yang hidup dan suka berpikir. Sesungguhnya para hamba Allah yang soleh akan banyak meluangkan waktu bersepi-sepi sendiri, berbuat nguslah untuk merenungkan dirinya dan mengevaluasi amal ibadahnya, mencuci hati dari pikiran dengan perenungan yang suci, dan memberi arah kepada pikirannya dengan logika yang sehat dan wawasan yang mendalam. Di saat jiwa kita jenih, akan jenih pula hati dan pikiran kita. Dan di saat hati kita lapang, akan lapang juga pikiran dan akal kita. Wallahu a'lam bishawab.